Selamat pagi, Ibu Rovina. Selamat pagi, Bapak. Ibu Rovina sudah siap mengcoachi Ibu Novita hari ini? Sudah siap, Bapak? Apa pengembangan kompetensi yang akan Ibu Rovina gali dari Ibu Novita nanti? Yang akan saya kembangkan itu bagaimana meningkatkan kompetensi kesadaran penuh dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang Ibu sudah siapkan itu menggali potensi dari Ibu Novita supaya Ibu Novita lebih percaya diri untuk mengembangkan kompetensinya itu kira-kira sudah berapa persen? Ya, kalau menurut saya 70% ada. 70%. Ya. Dan apakah Ibu nanti akan yakin dengan berkolaborasi dalam tanya jawab, Ibu Novita akan tertuntun dengan baik dan beliau akan menemukan kepercayaan diri untuk mengembangkan kompetensinya? Saya sangat yakin karena saya akan melakukan proses dengan metode bagaimana membangun kemitraan dengan Ibu Novi dan juga dengan bagaimana saya mengarahkan Ibu Novi dalam hal ini untuk pemberdayaan potensi yang ada pada dirinya. Baik, Ibu. Gambaran dari apa yang saya sampaikan untuk Ibu tadi, Ibu sudah siap untuk mengcoachi Ibu Novita. Nanti habis Ibu coachi Ibu Novita, jangan lupa kita akan bertemu lagi di kantor ini. Ya, siap, Pak. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan, Ibu? Sebelum Ibu berangkat? Menurut saya mungkin saat ini itu dulu, dan saya mohon diri untuk saya bisa melakukan tugas saya, yaitu melakukan coaching terhadap Ibu Novita. Baik, Ibu. Selamat melayani, Ibu ya. Mari jalin komunikasi dengan baik untuk kebersamaan dan kemajuan anak didik. Selamat mengcoachi. Selamat pagi, Ibu Novi. Selamat pagi, Bu Rovina. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Saya kabarnya hari ini juga baik adanya. Wah, luar biasa, Ibu ya. Oke, baik. Ibu, saya mohon, apakah Ibu hari ini ada waktu untuk kita diskusi sebentar? Oh iya, Bu, ada, Bu. Oke, baik. Begini, Ibu sudah tahu kan kita akan melakukan, Ibu akan supervisi. Iya, Bu. Wow. Oke, karena Ibu sudah tahu, apa saja yang Ibu sudah persiapkan dalam untuk kegiatan supervisi nantinya? Oh iya, Ibu. Untuk supervisi nanti, pastinya kan tapi sampai saat ini saya masih bingung untuk membuat modul ajar itu, Bu. Pada bagian mana Ibu merasa kebingungan? Saya bingungnya entah saya harus mulainya dari mana untuk membuat modul ajar itu. Nah, untuk mengatasi kebingungan Ibu itu, apa yang bisa Ibu lakukan sehingga Ibu tidak bingung dalam membuat modul ajar? Iya, Bu, saya lagi berpikir untuk
Nanti saya coba cari dulu di internet bagaimana cara membuat modul ajar. Kebetulan pastinya kan ya, informasi yang bisa kita dapat kalau kita cari-carinya di internet. Selain itu, apalagi yang bisa Ibu lakukan selain dari Ibu belajar di internet? Ya Bu, saya juga berpikir saya akan menanyakan kepada teman sejawat bagaimana cara membuat modul ajar. Kebetulan setelah saya menggunakan beberapa teman membahas tentang modul ajar, jadi sepertinya saya juga tahu siapa yang harus saya ajak untuk membuat modul ajar. Luar biasa sekali alternatif pilihan dari Ibu untuk mengatasi kesulitan Ibu. Nah, Ibu Novi, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan browsing ke internet, juga bisa berdiskusi dengan teman? Iya Bu, karena kebetulan Ibu ajak bicara, jadi itu membuat saya jadi semangat untuk membuat modul ajarnya. Jadi kalau sebentar setelah pelajaran saya bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk mencoba mulai mencari di internet. Baik, kalau begitu karena Ibu sudah menemukan solusinya, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Kalau saya bisa tarik kesimpulan, sebenarnya membuat modul ajar itu mudah kalau kita mau sedikit berusaha dengan mencari tahu sendiri lewat internet, bisa bertanya ke teman sejawat yang kita anggap lebih mampu, ya seperti itu Bu. Baik, nanti jika Ibu sudah selesai, bolehkah minggu depan kita bertemu lagi sehingga kita bisa atau saya bisa melihat modul ajar yang telah Ibu susun? Bisa Ibu, saya sangat senang kalau seperti itu. Baik, tetap semangat ya Ibu Novi. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak Wangkot. Selamat siang, Bu Rovina. Bagaimana? Apa yang Ibu alami hari ini setelah Ibu mengcoachi Ibu Novita? Hari ini saya merasakan bahagia dan sangat lega, Bapak. Apa yang buat Ibu bahagia? Saya dapat menuntun Ibu Novi, saya dapat mengarahkan bagaimana Ibu Novi memberdayakan potensi yang ada pada dirinya dalam hal mempersiapkan rencana pembelajaran di kelas dengan menyusun modul ajar. Ada hal baru yang Ibu dapatkan dari pertemuan dengan Ibu Novita? Ya, ada pembelajaran yang saya petik, yaitu dengan model pertemuan seperti ini yang bagaimana kita membangun kemitraan dengan guru, maka dengan sendirinya dapat guru yang kita coaching itu dapat memberdayakan dirinya sendiri untuk menemukan alternatif pemikiran baru untuk mengatasi kesulitannya atau untuk mencapai tujuannya, yaitu yang tadinya Ibu Novi merasa kesulitan membuat modul ajar. Setelah melalui proses perbincangan dengan saya, ya Ibu Novi mendapatkan solusi atas permasalahannya. Baik. Kira-kira ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Hal yang saya dapatkan juga bagaimana kita membangun kemitraan dengan guru dengan satu tujuan, yaitu tujuan pemberdayaan. Tetapi di sini
Nah, karena mitra jadi tidak ada yang pintar atau tidak ada yang lebih seperti itu. Jadi sama-sama bagaimana menuntun untuk belajar. Yang kedua, bagaimana uh, dalam proses itu terjadi adanya bagaimana seorang coach itu harus mendengarkan aktif sehingga bisa menghadirkan kesadaran penuhnya untuk mendengarkan si coach sendiri. Terus si coach juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach dapat tergerak atau berpikir untuk mengatasi persoalannya, menemukan ide-ide baru seperti itu. Baik Ibu. Kalau dari pertemuan Ibu dengan saya, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan pemahaman baru bagaimana saya meningkatkan kompetensi saya dalam hal ini kompetensi sebagai coach, yaitu bagaimana saya melakukan proses kemitraan yang memberdayakan rekan yang akan saya coaching seperti itu. Sudahkah Ibu merasakan ada mitra antara supervisor dengan Ibu sebagai coaching? Saya juga merasakan adanya mitra di mana seorang supervisi mengarahkan saya untuk bagaimana saya meningkatkan kompetensi saya dalam hal melakukan coaching. Baik, kalau begitu terus dalami Bu ya. Jangan sampai di sini saja. Baik, bangun relasi seluas mungkin, jangan hanya dalam lingkungan sekolah kita, tapi dengan teman-teman di luar sekolah juga, agar mereka lebih digerakkan untuk maju mengembangkan kompetensi yang ada. Siap, Bapak. Baik, terima kasih Bu ya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih. Silakan. Selamat pagi Pak Walcott. Selamat pagi Ibu Novita. Iya baik. Bagaimana keadaannya hari ini Bapak? Sebagaimana pagi ini suasana sejuk, saya juga merasakan kesejukan hati bertemu dengan Ibu Novita. Wah, bagus sekali Pak ya. Iya Ibu. Baik, saya ingin bertanya sedikit Pak untuk rencana Bapak mensupervisi Ibu Rovina. Iya, silakan Bu. Iya, baik Bapak. Yang ingin saya tanyakan untuk supervisi kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya mau menggali kompetensi keterampilan Ibu Rovina dalam mengajar, mengkolaborasikan anak-anak supaya semuanya aktif dan interaktif dalam belajar. Baik, kalau seperti itu, Bapak mau saya amati supervisi kali ini yang bagian yang mana Bapak? Bagaimana saya menjalin komunikasi, mengajukan pertanyaan kepada Ibu Rovina, apakah sudah sesuai atau belum? Sesuai dengan alur ceritanya ya Pak ya? Iya, iya Ibu. Baik. Kira-kira bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Sejauh ini saya percaya nanti akan berjalan dengan baik
komunikasi antara saya dengan Ibu Rovina dalam hal alur tirta yang akan dicapai. Baik. Kira-kira apa harapan Bapak dari observasi yang akan dilakukan ini, Pak? Ya, harapannya Ibu Rovina akan lebih percaya diri untuk mengembangkan kompetensi yang ada padanya. Baik Pak, mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Semoga hari ini supervisinya, coachingnya berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi rencana Bapak untuk mengembangkan kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Begitu ya Pak ya. Siap, Ibu. Jangan lupa setelah Bapak melakukan coaching, setelah itu kita berbincang lagi ya Pak untuk hasilnya. Baik. Terima kasih Bu Ya. Novita. Sama-sama Pak, silahkan Pak. Sekarang saya menuju ruang kelas Ibu Rovina. Ya Pak, semangat. Terima kasih Bu. Halo Ibu Rovina, apa kabar? Halo juga, kabar baik nih Bapak. Ibu Rovina senyumnya hari ini beda sekali ya. Bapak ini bisa saja. Apa yang membuat Ibu Rovina senyum beda hari ini? Karena hari ini saya bertemu Bapak salah satunya. Apalagi? Selain itu ya saya baru habis bertemu anak-anak di dalam kelas. Ibu Rovina sudah tahu minggu depan akan saya kunjungi supervisi? Ya, sudah Bapak kan sudah diumumkan. Sudah diumumkan. Kira-kira Ibu Rovina akan mengajar apa nanti? Karena sekarang sudah di pertengahan, kebetulan saya sudah masuk di bab kedua pada pertemuan yang ke-15. Materinya tentang apa ya Bu ya? Materinya tentang norma Bapak. Norma. Dalam masyarakat. Bagaimana Ibu menaikkan kompetensi atau pedagogi yang akan Ibu laksanakan terhadap anak didik nantinya, supaya materi itu cepat diserap oleh murid? Ya itu dengan membuat rencana pembelajaran. Jadi di rencana pembelajaran itu sudah ada metode sama model pembelajaran yang telah dipilihkan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa sendiri. Baik. Ada tidak kendala yang Ibu Rovina alami sewaktu menyusun materi ajar dalam RPP itu? Ya, ada Bapak. Ini siswa-siswa ini ketika dalam diskusi ada sebagian anak-anak yang itu tidak aktif. Jadi mereka cenderung diam saja, dan yang lainnya yang aktif mengerjakan tugas. Ya. Kenapa ada siswa yang aktif, ada yang tidak aktif? Bagaimana Ibu mengembangkan yang tidak aktif itu supaya mereka aktif? Itu yang juga membuat saya lagi berpikir, kira-kira apa yang menyebabkan mereka sampai tidak aktif. Sementara saya sudah menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan. Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari hasil pengamatan Ibu, kira-kira ada tidak kendala yang Ibu amati
sehingga murid itu di antara mereka itu ada yang tidak aktif. Kira-kira kendala apa, Bu? Itu ada sebagian anak itu mereka masih kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar. Nah, Ibu kan udah tahu nih, mereka kesulitan belajar. Bagaimana caranya mereka supaya Ibu mampu mengatasi kesulitan belajar mereka itu? Saya mencoba untuk mengamati dan juga saya berpikir mungkin saya akan melakukan observasi dan juga melakukan semacam memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali kebutuhan mereka sendiri. Kira-kira mereka itu membutuhkan apa dalam pembelajaran saya. Jadi Ibu akan menggali kebutuhan lewat observasi. Nah, kira-kira itu Ibu akan lakukan dalam berapa hari ke depan? Kan minggu depan saya akan supervisi. Saya rencananya besok itu setelah selesai pelajaran terakhir, saya akan mencoba untuk melakukan observasi dengan melakukan asesmen diagnostik seperti itu dengan memberikan beberapa pertanyaan ke mereka. Baik. Di asesmen diagnostik ini apakah bertujuan untuk mengetahui kesiapan mereka belajar atau bagaimana, Bu? Ya, untuk mengetahui kesiapan belajar mereka dan juga mengetahui tingkat pemahaman mereka. Jadi dapat mengetahui mana anak yang cepat paham dan anak mana yang prosesnya lambat seperti itu. Baik, Ibu. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, kira-kira ada yang Ibu mau sampaikan supaya minggu depan kita punya supervisi akademiknya berjalan dengan baik? Saya menginginkan kalau bisa beberapa hari ke depan kita bertemu lagi sehingga dapat dilihat lagi kesiapan rencana pembelajaran untuk mengatasi anak-anak yang tadinya tidak aktif itu. Jadi Ibu meminta sebelum hari H kita ada berjumpa lagi gitu, Bu ya? Ya. Nah, kira-kira kalau kita berjumpa lagi itu harapannya Ibu itu sudahkah 100% atau bagaimana? Ya, seperti begitu. Baik. Kalau begitu terima kasih, Bu ya. Kita siap 2-3 hari ke depan saya akan hubungi lagi Ibu untuk observasi berikutnya. Sebelum hari H untuk kita berjumpa di supervisi akademik. Ya, sama-sama. Bapak, terima kasih banyak untuk proses menentunya sehingga saya dapat mengatasi masalah saya sendiri. Baik, terima kasih Bu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo Bu Novita, selamat siang. Halo Pak Alkot, selamat siang. Selamat siang Bu Novita. Apakah Bapak sudah selesai? Sudah Ibu Dengan Novita. Ibu Rovita? Sudah Bu Novita. Oh, baik. Senyumnya Ibu Novita masih ada di wajah saya. Oh, Iya. begitu ya Kak. Iya Ibu. Baik. Bagaimana tadi kalau Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, bagaimana menurut Bapak? Saya memperhatikan Ibu Rovina sudah siap sebenarnya untuk di supervisi, tapi beliau meminta kepastian lagi
kesiapannya itu supaya benar-benar 100% ketika minggu depan bertemu. Jadi beliau minta saya untuk 2-3 hari ke depan datang lagi berjumpa dengan beliau. Baik. Kalau Bapak menilainya seperti itu, berarti itu dari penilaian Bapak melihat dari kesiapannya ya Pak? Iya, begitu Bu. Iya. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Dengan senang hati Bu, dengan senang hati. Iya baik. Tadi saya sudah melihat dari percakapan Bapak dan Ibu, dan juga melihat seperti itu sudah siap. Bapak juga dalam coaching juga sudah bagus dengan mengikuti alur tirta seperti yang tadi. Menurut saya sudah bagus ya Pak. Tinggal bagaimana kira-kira apa yang nanti Bapak akan lakukan untuk meningkatkan performa di mana mungkin ada hal yang menurut Bapak masih kurang. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dan bisa Bapak ceritakan sedikit? Baik Bu, karena baterai tinggal 1% Bu, jadi saya singkat aja Bu ya. Baterai handphonenya, laptopnya tinggal 1% Bu. Jadi saya akan lakukan yang terbaik untuk kemajuan sekolah dan kemampuan Ibu Rovina dalam menggali potensi dirinya. Selamat pagi Ibu Novi. Selamat pagi Ibu Rovina. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Ya, kabarnya baik, baik saja. Dan kita diberi banyak kemudahan, anugerah sehingga kita harus syukuri itu semua. Baik, bagaimana dengan anak-anak di kelas? Ya sejauh ini anak-anak aman Bu. Baik. Nah, Ibu Novi, apakah Ibu sudah tahu bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu sejauh mana persiapan Ibu dalam melakukan coaching terhadap rekan guru? Iya Ibu. Tahu Ibu. Nah, kalau Ibu sudah tahu, mungkin Ibu bisa menyampaikan sejauh mana persiapan yang sudah Ibu lakukan atau Ibu siapkan untuk percakapan coaching nanti. Iya baik, yang sudah saya siapkan artinya pertanyaan berdasarkan alur tirta, kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi dari coaching yang nanti saya lakukan coaching. Baik, dari proses coaching yang Ibu lakukan, Ibu akan lebih memfokuskan pada kompetensi mana yang perlu dikembangkan dari si coach sendiri. Yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi pedagogiknya. Dalam hal ini seperti apa? Dalam hal ini seperti pembuatan modul ajar, baik, dari kompetensi ini dalam percakapan coaching juga mungkin ada hal selain dari kompetensi pedagogik, ada yang secara khusus Ibu mau kembangkan kalau Ibu mau berdayakan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan. yang pastinya saya akan
aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coach saya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Nah, terus apa yang Ibu harapkan dari proses coaching itu sendiri? Saya berharap dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Luar biasa. Dari percakapan ini saya bisa melihat kesiapan Ibu dan sudah untuk melakukan percakapan coaching. Jadi ya Ibu, sementara pertemuan kita sampai di sini dulu. Setelah Ibu melakukan percakapan coaching, Ibu dapat memberikan laporan kepada saya. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Halo, selamat pagi Pak Walcott. Selamat pagi, Bu Novita. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan. Sehat, Bu Novita. Syukurlah ya Pak. Iya. Maaf mengganggu waktunya Pak. Tidak apa-apa, Bu. Kebetulan lagi belum masuk mengajar. Lagi persiapkan untuk materi ajar. Baik. Bapak tahu tidak hari ini saya akan meng-coaching Bapak? Iya. Informasi dari kepala sekolah tadi seperti itu, Bu. Baik. Makanya saya dak-dikduk nih, Bu. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih ke saya nih? Silakan, Ibu. Iya. Baik Pak. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta pertama-tama. Mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini, Pak. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini? Yang ingin saya capai itu bagaimana Ibu menuntun saya menjadi pribadi atau seorang guru yang lebih baik dari sebelumnya. Baik. Luar biasa ya, Pak. Iya, Ibu. Menjadi lebih baik dari sebelumnya itu, mungkin Bapak bisa contohkan yang lebih spesifik? Ya, dimana biasanya metode ngajar itu saya gunakan metode ceramah. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan metode ceramah. Hanya saya tidak mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Itu kelemahan daripada metode ceramah. Sehingga dengan adanya pertemuan ini, saya berharap nanti dapat masukan dari Ibu bagaimana saya menjadi seorang guru yang lebih berperan aktif, bukan banyak bicara tapi siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran. Baik. Mungkin dari mana kita bisa tahu, Pak, kalau Bapak mengajar menggunakan metode ceramah itu? Ya kan metode ceramah kan hanya satu arah. Anak-anak, hari ini kita belajar teks eksposisi. Teks eksposisi adalah A sampai Z. Saya semua yang bicara. Padahal di zaman sekarang ini seharusnya mereka yang lebih banyak. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, pendamping bagi mereka. Baik, mungkin ada administrasi yang menandakan bahwa Bapak menggunakan metode ceramah, Nah, modul atau RPP. ya di RPP-nya kan, di RPP sebenarnya tidak disebutkan metode ceramah. Tapi kecenderungan saya lari dari lajur yang ada di RPP. Seperti itu. Iya. Tapi seharusnya menjadi guru itu apa yang sudah direncanakan, setidaknya harus berusaha untuk melakukan seperti itu ya Pak. Iya, seharusnya namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Iya. Apa yang ada tertulis dalam RPP itulah yang harusnya dijalankan. Tapi realitanya saya keluar dari jalurnya. Makanya saya butuh bantuan dari Ibu nih. Iya. Baik. Banyak sekali ya Pak guru-guru seperti itu, tetapi seharusnya tidak seperti itu. Jadi untuk menyikapinya biasanya Bapak dalam RPP itu atau modul ajar biasanya apa yang tertera di situ Pak? Yang biasanya Contoh seperti yang Pak bilang,
Terima kasih Ibu. Kan seharusnya di situ dikatakan siswa berkelompok, berdiskusi sesuai dengan bakat minat belajarnya mereka, kesiapan mereka dalam pembelajaran. Namun selama ini yang saya lakukan adalah saya praktik tunggal. Habis mengajar langsung kasih tugas atau berikan kelompok, kerja kelompok, tidak lama sudah. Saya berharap apa yang saya ajarkan itu sudah tuntas. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, di zaman pembelajaran sekarang ini, di mana siswa harus mampu lebih kreatif, lebih literate, biasa lebih literasi literasi, tidak hanya literasi buku, tapi digital juga mereka harus, tuntutan zaman lah. Jadi saya ini kan, mudah-mudahan nanti pas Ibu datang minggu depan, saya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis di RPP. Betul, Pak. Apakah Bapak pernah merasa apa yang sudah Bapak tulis di rencana di RPP atau modul ajar itu, jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan RPP, terarah tidak, Pak? Tidak terarah, Bu. Tapi kan fokus saya yang penting sudah saya mengajar. Gitu, Bu. Iya, itu, Pak. Kalau Bapak sendiri merasa tidak terarah, berarti apakah tujuannya sampai tidak, kalau tidak terarah sesuai dengan RPP yang Bapak buat? Iya. Karena kalau di RPP kan sudah ada langkah-langkahnya untuk sampai ke tujuan tersebut, Pak. Iya. Jadi pastinya seharusnya bagaimana, Pak? Mengikuti? Ya, seharusnya mengikuti alur yang ada. Iya. Seharusnya saya mengikuti alur yang ada. Untuk itu maka saya katakan dari refleksi pembelajaran yang sudah berlalu, saya dapati maka hal-hal yang perlu saya tingkatkan, hal-hal yang perlu saya tingkatkan adalah yang pertama, mengaktifkan siswa di semua lini. Solusi apa yang Bapak ambil? Langkah apa yang Bapak ambil? Ya, solusi yang pertama yang mau saya lakukan nanti supaya ketika Ibu datang, langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan apa yang ada di buku panduan RPP, maka saya akan mendalami lagi bagaimana pendekatan PBL, bagaimana metode flipbook, media ajar flipbook, sehingga siswa belajar sesuai dengan minat belajar mereka. Bagi mereka yang senang membaca, bagi mereka yang senang kinestetik, bagi mereka yang senang audiovisual, nanti akan saya kelompokkan. Sehingga interaktif pembelajaran itu berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang ada di RPP. Itu harapan saya, Bu. Ya, Pak. Bagus sekali ya, Pak. Saya senang sekali Bapak menemukan solusi yang terbaik. Dan kita akan lihat pada saat supervisi nanti ya, Pak. Siap Ibu. Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Iya, Ibu. Jadi minggu depan, Bu, ya. Jangan lupa, Bu, supaya saya jangan deg-degan dan gelisah gitu. Jadi pas mau datang diinformasikan 1 hari atau 2 hari sebelum hari H. Siap, Pak. Nanti saya sampaikan 1 hari sebelumnya ya, Pak. Oke, Bu. Bapak persiapkan yang terbaik untuk kita. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Pak. Saya live, Bu, ya. Iya, silakan, Pak. Selamat siang, Ibu Rofina. Selamat siang, Ibu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, karena kondisinya Ibu lagi baik, jadi apa tujuan Ibu pada pagi ini? Tujuan saya tadi sudah selesai, yaitu saya sudah pada saat proses coaching jalan dengan baik.
sesuai harapan, yaitu mengikuti alur Tirta, dan saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Bapak Walkot juga terlihat sangat antusias dalam menjawab beberapa pertanyaan saya. Luar biasa sekali Ibu, dengan pencapaian-pencapaian yang sudah lakukan dalam proses COVID tersebut. Menurut Ibu, apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan harapan? Menurut saya, ya Ibu, sudah sesuai dengan harapan. Mungkin Ibu bisa menyampaikan hasil dari percakapan coaching yang barusan Ibu lakukan. Iya, baik. Bapak Walkot telah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi dengan sangat baik. Dengan arahan dari pertanyaan-pertanyaan saya dapat mengarahkan beliau untuk menemukan solusinya sendiri. Luar biasa, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan pemberdayaan atau mengembangkan kompetensi dari kita. Dengan proses coaching yang Ibu lakukan,